Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas sebuah tablet dari brand lokal yang menurut gue sih buat saat ini bisa dibilang tablet Android lokal terbaik. So, ini dia review Advan Tab VX dari Nanotech Indo. Oh iya, sebelum lanjut, gue mau ngasih tau ke kalian kalau channel ini ngebahas tech, review, gadget, dan segala bentuk konten yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau kalian tertarik, jangan lupa buat subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi kalau misalnya channel ini ada video baru. Oke, di awal tadi gue bilang kalau Advan Tab VX ini adalah tablet Android lokal terbaik. Tapi terbaik bukan berarti perfect ya. Menurut gue ada beberapa poin juga yang menjadi kekurangan dari tablet ini, yang tentu aja akan gue bahas juga di video kali ini. Pertama-tama mungkin gue akan bahas untuk harga dan kelengkapan ketika kita membeli Advan Tab VX ini. Advan Tab VX ini dibanderol dengan harga Rp3.499.000 atau kalau dibuletin ya 3,5 juta. Sebuah harga yang mungkin nggak biasa ya dari brand Advan, karena biasanya yang gue tahu tablet-tablet mereka itu ada di kisaran harga 1 sampai 2 jutaan. Tapi kalau kita ngelihat dari spesifikasi yang ditawarin sama Advan Tab VX ini, harga 3,5 juta itu adalah harga yang wajar. Selengkapnya bakalan gue bahas nanti soal spesifikasi. Untuk kalian yang mau beli, seperti biasa link pembelian gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dengan 3,5 juta, kita bakalan dapat 2 dus. Satu adalah dus dari tabletnya Advan Tab VX yang berisi tabletnya, kitab-kitab standar pembelian, sebuah kepala charger 10 watt, dan sebuah kabel USB Type-A to Type-C. Yap, tablet ini udah menggunakan port USB Type-C. Terus untuk dus kedua itu berisi sebuah flip case. Untuk flip case-nya ini menurut gue sih bagus, bukan kayak sekedar flip case pelengkap yang dibuat seadanya. Dari segi desain bagus, build quality-nya juga bagus, finishing luarnya kayak fabrik gitu, kerasa cukup premium sih case-nya ini. Selain buat ngelindungin si tablet, case-nya ini juga bisa dibuat sebagai stand ketika taruh tablet ini di meja. Mungkin catatan gue sih ada beberapa bagian di case-nya ini yang gak presisi banget ke tabletnya. Bukan masalah besar sih sebenarnya, tapi ya akan lebih bagus kalau pas dan presisi semua aja. Advan Tab VX ini punya layar berukuran 10,4 inci WUXGA+, beresolusi 1200 x 2000 pixels, dengan bezel yang bisa dibilang cukup tipis buat ukuran sebuah tablet. Berkat bezelnya yang tipis, ukuran layar 10,4 inch nggak bikin tablet ini jadi kerasa gede. Ukurannya kerasa pas di tangan dan ditambah lagi, bobotnya juga cukup ringan. Karena layarnya ini WUXGA+, atau secara teori punya aspek rasio 16:10, buat nikmatin konten-konten video di YouTube ataupun Netflix jadi kerasa luas banget. Jadi black bar di bagian atas dan bagian bawahnya itu kecil. Beda sama iPad 8 gue yang punya aspek rasio 4:3, otomatis black bar di atas dan bawahnya itu kerasa gede banget. Sayangnya untuk Netflix, kalau kita lihat di playback specification, Advan Tab VX ini cuma dapat sertifikasi Widevine L3, yang artinya cuma bisa putar video di maksimum resolusi SD atau Standard Definition. Jadi ketika kita nonton Netflix di tablet ini ya gambarnya akan kerasa agak pecah, walaupun ya nggak parah mengingat resolusi dari tablet ini pun terbilang nggak gede-gede banget juga. Kalau buat platform streaming lain kayak Disney+, HBO Go, dan lain sebagainya gue nggak tahu ya, karena di sini gue cuma tes di Netflix aja, karena ya emang cuman itu yang gue punya. Tapi kalau buat nonton YouTube itu aman kok, bisa sampai full resolution. Overall buat layar, kualitas gambar yang dikasih udah cukup tajam, warnanya juga terbilang bagus. Enak banget sih buat nikmatin konten-konten video YouTube atau film-film favorit kita. Yang gue perhatiin sih untuk brightness dari layarnya ini nggak terlalu terang ya. Buat gue pribadi biasanya set brightness di 80-90% supaya lebih terang dan enak dilihat gitu. Terutama kalau kita pakai tablet ini di bawah sinar matahari. Buat desainnya sendiri, menurut gue sih kerasa tablet premiumnya cukup minimalis dan clean. Advan Tab VX ini cuma punya satu varian warna aja, yaitu warna putih. Di bodi samping kanan ada tombol power, tombol volume up and down, dan sebuah slot dual nano SIM hybrid. Yap, Advan Tab VX ini adalah tablet WiFi seluler, bisa dipakein kartu SIM juga.
Di bagian atas ada sebuah port USB Type-C buat ngecas si tabletnya dan 2 buah speaker. Terus di bagian bawah ada 2 buah speaker lagi. Jadi Advan Tab VX ini punya konfigurasi quad speaker yang gua akan bahas lagi nanti. Terus di bagian belakang tab punya finishing matte berwarna putih yang cakep. Dan ada logo Advan di bagian tengahnya. Untuk spesifikasi, Advan Tab VX ini ditenagai sama chipset Unisoc Tiger T618 octa-core dengan kecepatan 2 GHz, memori RAM 8 GB dan internal storage 128 GB yang bisa di-up pakai microSD up to 2 TB. Kamera belakang beresolusi 8 MP, kamera depan 5 MP, dan terakhir tablet ini dibekalin sama baterai berkapasitas 6200 mAh. Advan sih udah beneran gak tanggung-tanggung soal spek. RAM 8 GB ini menurut gue sih udah lega banget. Tabletnya jadi enak buat dipakai multitasking. Terus storage yang udah 128 GB juga menurut gue sih udah cukup banget buat install aplikasi dan beberapa game yang mungkin ada di sebuah tablet. Untuk performa dari tabletnya ini sendiri buat dipakai daily, sosmedan, ngetik-ngetik skrip pakai keyboard Bluetooth, multitasking beberapa aplikasi, nonton-nonton film, atau bahkan main game juga masih enak sih. Nggak ada kendala atau lag yang berarti. Berkat RAM 8 GB-nya ini pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain itu selama gue pakai tablet ini nggak pernah ngeload ulang. Aplikasinya juga terbilang ringan sih, paling aplikasi sosmed kayak YouTube, Twitter, ataupun Instagram. Gua tes main Mobile Legends, Advan Tab Sketsa ini dapat setting grafis maksimal di Ultra dan mode high frame rate juga bisa nyala. Masih oke buat dimainin, tapi dalam beberapa kondisi, misalnya kayak lagi banyak animasi itu bakalan kerasa ada sedikit frame drop. Paling kalau nyamannya itu gua main di setting medium dan mode high frame rate juga tetap nyala. Gamenya kerasa lancar tanpa kendala apapun. Selanjutnya untuk game PUBG M, setting grafis tertingginya mentok di grafis HD dan frame rate high, tapi dengan setting itu gue sering nemuin frame drop. Untuk nyamannya sih main aja di setting grafis smooth dan frame rate di ultra, itu udah playable sih menurut gue. Game terakhir adalah game yang bisa dibilang mungkin salah satu game terberat buat mobile, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Nah, untuk Genshin Impact ini emang masih bisa dijalanin di Advan Tab VX, tapi setting paling rata kirinya pun gue masih nemuin beberapa kali frame drop. Ya, pada dasarnya tablet ini bisa kok ngejalanin Genshin Impact, tapi dengan experience bermain yang menurut gue kurang enak. Kesimpulannya, kalau buat gaming gue rasa sih tablet ini masih oke banget, tapi buat gaming yang ringan-ringan aja ya. Bukan hardcore gamer yang gamenya itu game berat semua dan mau main di setting tertingginya. Mungkin kalau ada yang penasaran sama skor-skor angka-angka gitu, uji coba gua dengan Antutu Benchmark, tablet ini dapat skor 242.732. Dan untuk Geekbench hasilnya dapat single core 386 dan untuk multicore-nya itu 1390. Dengan skenario pemakaian gua yang biasanya tuh buat sosmedan, ngetik-ngetik di Google Docs, main game sesekali, nonton YouTube, tablet ini bisa bertahan sampai seharian. Baterai 6200 mAh-nya menurut gua udah cukup banget buat nemenin aktivitas kita seharian dengan tablet ini. Bahkan kalau pemakaiannya tuh nggak terlalu intens, bisalah bertahan sampai 2 harian. Karena charger bawaan yang dikasih cuma 10 watt, alhasil ngecas baterai sebesar 6200 mAh itu butuh waktu sekitar 3 jam. Emang lumayan lama sih, tapi secara teori sebenarnya wajar aja ya, karena emang chargernya juga cuma 10 watt. Lagi pula baterai dari tablet ini pun terbilang awet banget sih menurut gua, jadi bakalan jarang-jarang ngecas lah. Oh iya, sedikit tambahan, skenario pemakaian gue ini adalah skenario pemakaian Wi-Fi only ya. Mungkin kalau pemakaian dengan SIM card bakalan beda juga hasil daya tahan baterainya. Seperti yang udah gue sempat mention tadi, kalau Advan Tab VX ini punya konfigurasi quad speaker, yang artinya tablet ini punya 4 speaker. Yang gue suka peletakan dari speakernya ini ada di sisi samping kiri dan kanan ketika tablet dalam posisi landscape. Jadi suaranya itu akan lebih merata dan lebih oke sih kalau menurut gue. Di video review Advan Tab Sketsa beberapa waktu yang lalu, gue sempat mention kalau peletakan speaker di bagian belakang Advan Tab Sketsa itu kurang bagus. Apalagi kalau misalnya kita mau taruh geletakin tabletnya ke meja sambil dengerin lagu. Speakernya otomatis bakal ketutup dan suaranya bakalan jadi mendem.
Nah, di Advan TVX ini entah Advan dengar masukan gua, apa emang mereka udah sadar sendiri, peletakan speakernya ini jadi ada di sisi samping, yang mana nice banget kalau menurut gua. Untuk kualitas dari speakernya sendiri sih menurut gua juga bagus, suaranya powerful, bassnya juga kerasa. Kalau dari gua sebagai awam di bidang audio sih speakernya ini udah cukup bagus ya. Mungkin gua rasa kalau volumenya ini udah di atas 80%, suaranya tuh bakalan agak dipaksain dan kurang nyaman aja buat didengar. Untuk kamera, bagi gue pribadi, kamera di sebuah tablet itu nggak terlalu penting-penting banget, apalagi kamera belakang. Kalau kamera depan sih mungkin masih butuh lah, misal buat virtual meeting, video call, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamera belakang itu kayak jarang banget gitu dipakai. Makanya gue nggak terlalu explore di bagian kameranya ini. Untuk kamera belakang, Advan TVX ini 8 megapiksel dengan hasil foto yang standar-standar aja. Warna yang dihasilkan cenderung pucat, detail juga kurang dapet, bahkan di kondisi yang cukup cahaya. Kalau di kondisi low light sih apalagi. Untuk kamera depan, satu poin plus menurut gua adalah peletakannya yang ada di samping kanan ketika tablet di posisi portrait dan di bagian atas ketika tablet di posisi landscape. Menurut gua peletakan kayak gini tuh ngasih kenyamanan buat orang-orang yang perlu Zoom meeting ataupun Google Meet pakai sebuah tablet. Yang biasanya itu lebih nyaman dengan posisi landscape. Posisi kamera di atas gini bikin viewing angle-nya pas dan gak kerasa aneh. Beresolusi 5 megapiksel, untuk hasil dari kamera depannya pun mirip-mirip sama kamera belakang. Warnanya agak pucat dan kurang detail juga, tapi bagi gue sih udah cukup lah buat kegiatan-kegiatan virtual meeting gitu. Asal pencahayaannya bagus sih udah oke lah. Ya mungkin di sektor kamera ini bisa jadi kelemahan dari Advan TVX ini. Tapi balik lagi ya, karena tablet itu kan penggunaannya bukan buat foto-foto juga. Makanya gue bilang kamera itu nggak terlalu gue perhatiin untuk tablet. So, kesimpulannya gue bisa bilang Advan TVX ini adalah tablet lokal Android terbaik saat video ini dibuat. Buat performa dia oke banget, buka aplikasi cepet, multitasking enak berkat RAM-nya yang luas, bisa dipakai buat kerja office gitu, dipakai gaming juga oke, multimedia juga enak karena layarnya lebar dan aspek rasio 16:10-nya. Intinya sih menurut gue apa yang dikasih Advan TVX ini sama harganya itu sebanding. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.